Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin. Wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha baik, yang masih memberikan curahan nikmat dan kebaikannya kepada kita semua, termasuk nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan dunia dan seisinya, yakni nikmat hidayah kepada Islam, kepada tauhid dan sunnah. Dan malam ini kita juga masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban talabul ilmi, mengkaji, memahami agama Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang manfaat dan juga memberikan kepada kita tambahan iman dan ketakwaan, dan Dia tumbuhkan dalam hati kita rasa takut kepadanya, dan juga semoga Allah menolong kita untuk bisa selalu ingat padanya dan juga untuk membaguskan keislaman kita dan membaguskan ibadah kepadanya. Dan semoga kita diberi taufik selalu menuju segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan juga dijaga dari segala keburukan dan dijaga dari segala godaan syubhat yang bisa mengantarkan kepada segala faham yang sesat, ataupun juga godaan syahwat yang bisa menjerumuskan kepada segala jenis maksiat. Dan sebagaimana kita dipertemukan di dunia, semoga dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan kekal abadi setelah kematian kita nanti, kita dikumpulkan di surga Allah Ta'ala, tidak jauh dari generasi terbaik Islam, golongan yang wajib kita cintai, yakni Rasulullah SAW dan para sahabat beliau serta tabi'in dan atba'u tabi'in. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dahulu sudah kita kaji bersama tentang hukukun Nabi SAW wa sahabatuh, yakni hak-hak Nabi SAW dan juga hak-hak para sahabat beliau. Dan dahulu juga telah kita kaji tentang ummahatul mukminin, yakni ibu-ibunya orang beriman, zaujatun Nabi, istri-istri Nabi SAW, di mana istri-istri beliau adalah ibu-ibu kita. Jadi ibu kita secara nasab adalah ibu yang melahirkan kita. Wanita yang melahirkan kita, itulah ibu kita secara nasab. Adapun termasuk ibu kita secara syariat atau secara syar'i, ibu dalam agama adalah istri-istri Nabi SAW. Dan perlu diketahui bahwa bobot dan kedudukan agama itu lebih daripada kedudukan nasab. Karena itu kita harus mensikapi istri-istri Nabi SAW dengan penuh penghormatan, penuh memuliakan, dan tidak menyebut mereka kecuali dengan sebutan yang baik, dan tidak menyebut mereka kecuali mendoakan ridho untuk mereka radhiyallahu anhun ajma'in. Dan istri-istri Nabi SAW, kita meyakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa mereka itu termasuk ahlu bait Nabi. Karena itu di banyak kitab akidah Ahlus Sunnah disebutkan bahwa zaujatun Nabi SAW atau azwajun Nabi SAW min ahli baitihi, yakni ada bab
bahwa istri-istri Nabi SAW adalah termasuk ahlu bait Nabi. Dan itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membantah perkataan orang-orang Syiah yang mengeluarkan istri-istri Nabi SAW dari ahlu bait Nabi. Karena mereka mengaku sebagai pecinta Nabi dan ahlu bait Nabi. Tapi mereka adalah golongan pembenci sebagian istri-istri Nabi, terutama Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan Ibu Hafsah radhiyallahu anha. Dan mereka menuduh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman itu, dengan tuduhan yang sangat keji, yakni tuduhan zina. Bahkan di antara mereka ada yang tidak sekedar menuduh Ibu Aisyah pernah zina, bahkan menyebut Ibu Aisyah itu pelacur. Ini sungguh adalah penghinaan kepada keluarga Nabi dan penghinaan terhadap Nabi. Karena ketika seorang laki-laki memperistri seorang pelacur dan tetap memperistri sampai wafatnya, maka ini berarti menghinakannya. Dalam artian berarti menuduh yang memperistri seorang pelacur dan sudah tahu kalau melacur tetap diperistri, itu adalah ya, dianggap laki-laki yang hina. Apalagi Allah Ta'ala juga mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Yakni para wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk para wanita yang baik. Sedangkan para wanita yang keji, yang buruk adalah untuk para lelaki yang buruk, dan lelaki yang buruk untuk para wanita yang buruk. Maka karena mereka tujuannya adalah menghina Nabi SAW tapi tidak mampu, maka mereka menghina istri-istri Nabi dan menghina para sahabat Nabi. Itulah agama orang-orang Syiah yang saat ini pusatnya ada di Iran dan di Irak dan juga di Yaman Utara, yang saat ini lagi naik daun atau lagi di kalangan orang awam yang nggak paham akidah, itu harum nama mereka karena sok berjasa atau pandai bersandiwara seakan mereka adalah kelompok yang paling berjasa untuk menolong Palestina atau menolong Gaza. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, Ahlu Sunnah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab meyakini bahwa istri-istri Nabi SAW adalah ahlu bait Nabi. Dan ahlu sunnah berdasarkan surah An-Nur meyakini bahwa Ibu Aisyah radhiyallahu anha benar-benar bersih dari tuduhan zina. Karena ketika berkembang tuduhan itu di zaman Nabi, Nabi menunggu turunnya wahyu, maka turunlah akhirnya wahyu dalam surah An-Nur yang Allah menyebut berita tuduhan terhadap Ibu Aisyah itu dengan sebutan al-ifk, yakni berita bohong. Ya. Jadi Allah sendiri menyebut berita tuduhan terhadap Ibu Aisyah telah berzina itu dengan sebutan al-ifki, yakni berita bohong. Maka para ulama ahlu sunnah itu meyakini bahwa orang yang tetap menuduh Ibu Aisyah telah berzina setelah turunnya ayat yang membersihkan nama beliau dari tuduhan zina itu, yang ayat itu datang dari Allah yang maha tahu segalanya, maha tahu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, maka berarti orang yang tetap menuduh itu telah mendustakan Allah.
Dan barang siapa mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, walau satu ayat, maka telah terjumus pada kufur besar. Telah terjumus pada kufur besar. Karena itu orang-orang Syiah yang menuduh Ibu Aisyah dengan tuduhan zina, setelah tahu bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan ayatnya dalam surah An-Nur yang membersihkan nama Ibu Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan itu, maka telah kafir, maka menjadi kafir. Karena itu kita tahu betapa bahayanya faham Syiah yang saat ini di Indonesia ya dari dulu itu berkembang pesat, berkembang di berbagai daerah berkembang. Maka kita harus membentengi diri, keluarga, anak turun, dan para santri dari paham-paham mereka. Dan ulama Ahlus Sunnah sejak zaman dahulu itu menulis kitab-kitab akidah dan selalu mencantumkan bab ini, mencantumkan bab kedudukan istri-istri Nabi, termasuk pembelaan terhadap Ibu Aisyah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu di dalam tafsir tentang ya nisa'an Nabi lastunna ka ahdi minan nisa dalam surah Al-Hujurat itu, bahwa surah Al-Ahzab ya, itu bahwasanya yang paling beliau bela saat itu ketika menafsirkan ayat itu adalah Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah sekalian, selanjutnya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam poin yang ke-89, wa Muawiyah khalul mu'minin wa katibu wahyillah ahadu khulafa'il muslimin radhiyallahu anhum. Dan Muawiyah adalah pamannya orang-orang beriman dan penulis wahyu Allah dan salah satu khalifah kaum muslimin radhiyallahu anhum. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana diabadikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Lum'atil I'tiqad ini. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah pamannya orang beriman. Meskipun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa para ulama ada beda pendapat apakah saudara-saudaranya istri-istri Nabi itu bisa disebut pamannya orang-orang beriman. Ya. Itu ada beda pendapat. Namun untuk Muawiyah ini termasuk yang sering disebut di lisan para ulama sebagai khaulul mukminin. Karena saudarinya Muawiyah radhiyallahu an ya, yakni Ummuna Maimunah radhiyallahu anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau disebut karena saudaranya. Kalau istri Nabi disebut ibunya orang beriman, maka saudaranya istri Nabi berarti pamannya orang beriman. Ya, pamannya. Dan paman dari ibu namanya khal, jamaknya akhwal. Ya, kalau saudarinya ibu namanya khalah. Adapun kalau saudaranya ayah itu namanya am. Ya, jamaknya amam. Ya. Kalau saudarinya ayah namanya ammah. Ya. Dan beliau adalah penulis wahyu
Jadi Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb, di mana beliau ini dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi Rasul, kurang 5 tahunan, dan beliau masuk Islam pada saat Fathu Makkah, meskipun ada yang mengatakan beliau sebenarnya telah masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, tapi masih menyembunyikan keislamannya, di mana Muawiyah ini pernah diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur wilayah Syam, dan beliau menjadi gubernur wilayah Syam itu yakni sampai tahun 37 Hijriah, dan setelah tanazulnya Al-Hasan putra Ali cucu Nabi SAW dari kekhalifahan dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah tahun 41 Hijriah, maka beliau resmi menjadi Amirul Mukminin atau menjadi khalifah. Meskipun para ulama banyak menyebut beliau adalah raja pertama dalam Islam. Raja pertama dalam Islam. Karena tahun 41 itu genap kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan itu 30 tahun. Sementara Nabi pernah mengatakan khilafatu ummati 30 sanah. Kekhalifahan umatku itu 30 tahun. Berarti setelah itu masa muluk raja-raja. Dan Muawiyah adalah raja pertama dalam Islam. Raja pertama dalam Islam. Dan sebaik-baik raja dalam Islam. Nah, Muawiyah ini kenapa diangkat di sebagian kitab akidah Ahlussunnah? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ini termasuk yang paling diserang oleh orang-orang Syiah juga. Bahkan sebagian ulama Ahlussunnah menyebutkan bahwa benteng seorang Ahlussunnah dari serangan pengaruh Syiah itu bentengnya lapis 4. Benteng paling luar adalah Muawiyah. Benteng yang berikutnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Benteng yang berikutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Benteng yang terakhir adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dimana kalau benteng terakhir ini jebol, benteng 1 jebol, 2 jebol, 3 jebol, 4 jebol, ya sudah. Berarti dia akan hanyut kepada akidah Syiah. Maksudnya jebol gimana? Yakni orang Syiah menjelek-jelekkan sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Kalau seorang mengaku ahlu sunnah, kepengaruh akhirnya memandang sahabat Muawiyah ini orang yang buruk. Akhirnya dia benci kepada sahabat Muawiyah. Berarti benteng pertama jebol sudah. Ya. Kemudian mulailah yang dijelek-jelekan sahabat Utsman. Kalau sahabat Utsman akhirnya di mata orang tersebut sudah dianggap tidak layak dicintai, tidak layak diloyali, tidak tepat, tidak bagus, maka berarti dia sudah jebol pertahanan sunninya. Ya. Kemudian kok dia mulai tidak suka sama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia memandangnya sebagai sosok yang bengis, kejam, terus kasar dan pokoknya tidak bagus, tidak layak dicintai, bahkan cenderung dibenci. Ya sudah, berarti tinggal satu. Nanti kalau sampai dia sudah kepengaruh Syiah juga, menganggap
Abu Bakar ini mengkhianati wasiat Nabi, bahwa sebenarnya yang berhak menjadi khalifah sesuai wasiat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, maka dia sudah kepengaruh Syiah dan menganggap para sahabat yang membaiat Abu Bakar itu telah berkhianat terhadap wasiat Nabi, padahal wasiat itu enggak ada gitu loh ya. Orang Syiah menyebut Ali bin Abi Thalib itu dengan sebutan apa? Al-Wasi. Artinya orang yang diberi wasiat khusus untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Yang mereka membuat riwayat palsu. Kata mereka bahwa wasiat itu disampaikan Nabi pada saat di danau atau di telaga di Khum, atau yang mereka sebut Ghadir Khum. Ghadir Khum. Sehingga mereka ada merayakan hari raya Ghadir Khum. Nah, itu riwayat palsu, sebenarnya enggak ada wasiat itu, tapi mereka bikin cerita. Dan mereka anggap itu adalah sahih. Karena itu mereka di Indonesia juga pernah ingin mengadakan hari raya namanya Ghadir, Idul Ghadir, ya, hari raya Ghadir. Tujuannya apa? Supaya ketika kaum muslimin yang awam itu ikut merayakan, lama-lama mereka percaya kejadian di Ghadir Khum. Kemudian mereka akan menyebarkan riwayat yang palsu itu, bahwa sahabat Ali kala itu mendapatkan wasiat dari Nabi untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Tujuannya kalau itu sudah deal di hati, menjadi syubhat di hati kaum muslimin, terutama yang awam, akhirnya bisa diajak menuduh Abu Bakar, Umar dan Utsman itu berarti telah mengkhianati, dan seluruh sahabat yang membaiat mereka ini berarti mengkhianati wasiat Nabi SAW untuk mengangkat Ali sebagai khalifah langsung sepeninggal Nabi. Dan apa hukumnya pengkhianat terhadap Nabi, terhadap wasiat Nabi? Itu yang ingin mereka dealkan terhadap kaum muslimin awam di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu ketika saat orang-orang Syiah mau mengadakan Idul Ghadir, bahkan mereka mengusulkan di pemerintah agar hari raya Idul Ghadir itu dibikin tanggal merah juga, itu ada pro kontra di kalangan para kiai, para ulama Indonesia, ya. Itu yang pro itu jelas nggak paham gitu loh ya. Nggak paham arah mereka, tujuan mereka, hanya memandang di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, mbok yawo, ya, saling toleransi, saling menghargai, padahal itu makar dari orang-orang Syiah. Makar. Bahaya ya, terhadap generasi mendatang, terutama yang awam, itu bahaya banget. Tapi alhamdulillah ya, tidak jadi diizinkan, karena di sebagian daerah juga diperjuangkan betul oleh orang-orang yang paham bahwa itu adalah arahnya adalah sangat buruk. Arahnya adalah menuduh para sahabat Rasulullah SAW bersepakat untuk mengkhianati wasiat Nabi. Ya. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah. Dan berikutnya poin yang ke-90 dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wa minas sunnati as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Dan termasuk ajaran sunnah, yakni termasuk ajaran sunnah dan prinsip bagi ahlu sunnah wal jamaah
adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin dan para pemerintah kaum mukminin. Baik pemimpin-pemimpin atau pemerintah itu adalah orang baik atau orang durhaka. Orang baik ataupun orang dolim, orang fasik, orang fajir, orang durhaka, ahli maksiat. Selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka wajib didengar dan ditaati. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi maksiatillah, karena kenapa kalau nyuruh maksiat tidak boleh ditaati? Karena tidak boleh taat kepada seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. Ini pernyataan yang ke-90. Dan yang ke-91, wa man waliyal khilafata wastama alihin nasu wa radu bihi aw ghalabahum bisayfihi hatta saral khalifata summiya wa summiya amiral mu'minin wajabat ta'atuh wa harumat atau wa hurrimat mukhalafatuh wal khuruju alaihi wa syaqwa asal muslimin. Dan siapa saja yang memegang tampuk kekhalifahan dan manusia bersepakat terhadapnya dan telah ridho dengannya, atau siapapun yang mengalahkan manusia dengan pedangnya atau dengan senjatanya hingga menjadi khalifah atau hingga menjadi pemimpin dan disebut pemimpin kaum mukminin, maka wajib ditaati. Wajib ditaati dan haram diselisihi, haram untuk ditentang, dan haram memberontak terhadapnya, dan haram memecah tongkat kaum muslimin, yakni kesatuan kaum muslimin. Ya. Jadi ini termasuk bagian ajaran sunnah dan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ini bukan berarti terus ahlus sunnah itu membela kedzaliman penguasa. Enggak, bukan. Nanti ada babnya sendiri bagaimana kalau penguasa itu melakukan kedzaliman, itu ya ada pembahasannya. Ya. Ada pembahasannya. Tapi tetap walau pemerintahnya zalim, ahlus sunnah tetap mendengar dan taat dan tidak memberontaknya. Hanya saja ketika memerintahkan untuk maksiat, maka tidak ditaati meskipun dalam menolak perintah tersebut dengan cara ya yang baik, menolaknya dengan cara baik. Karena kalau pemerintahnya zalim, menyuruh maksiat, kalau ditolak dengan keras itu akan bermudarat. Kedzalimannya akan diarahkan kepada orang-orang yang menentangnya. Karena itu menolak perintahnya itu dengan cara yang baik, dalam artian bagaimana supaya tidak menimbulkan mudarat terhadap kaum muslimin, terhadap kaum mukminin, terhadap orang-orang saleh, yakni tidak dengan cara kasar dalam menolaknya. Istilahnya nggih ora kepanggih, gitu ya. Jadi seandainya disuruh maksiat nggih, tapi nggak usah dilakukan, ya. Daripada mengatakan tidak, ya, tapi malah ditangkap, ya. Yang penting bilang nggih, ya, tapi tidak usah dilakukan, ya. Jadi ini pertama adalah prinsip bagaimana sikap kepada penguasa kaum muslimin, penguasa kaum mukminin, orangnya orang yang baik atau orang durhaka. Kemudian siapa penguasa itu dijelaskan tadi, yakni orang yang disepakati oleh kaum muslimin atau oleh
ahlul halli wal aqdi untuk menjadi pemimpin, maka dia berarti pemimpin, berarti dia penguasa, maka dia wajib ditaati. Atau karena pemberontakan, kalau tadi cara yang syar'i, sekarang cara yang tidak syar'i, cara yang haram, cara yang dosanya sangat besar, tapi berhasil, gitu ya. Cara yang tidak syar'i, bahkan cara memberontak itu lebih haram daripada demokrasi. Ya, karena mudaratnya yang lebih besar. Di dalam Islam itu segala hal yang semakin besar mudaratnya, maka semakin besar dosanya. Sementara pemberontakan itu mudaratnya luar biasa, karena menyebabkan banyak nyawa kaum muslimin melayang. Ya, yang harga satu nyawa orang beriman itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, yakni materi dunia dan seisinya. Maka ketika cara yang tidak syar'i itu ditempuh oleh seseorang dan akhirnya berhasil dan menjadi penguasa, maka dan istatabbal amr dalam istilah para ulama, yakni kedudukannya itu kokoh, kedudukannya sudah ya tidak mungkin digoyah, maka wajib ditaati, wajib ditaati dan haram diselisihi. Kenapa? Dan haram diberontak. Kenapa? Karena kalau terjadi pemberontakan antara yang pro dengan yang kontra, itu pasti bentrok. Sementara itu sama-sama kaum muslimin. Akhirnya, ya, kapan tenang? Islam itu melarang fauda, melarang kekacauan. Lebih besar lagi dosanya ketika kekacauan itu menimbulkan korban jiwa. Ya. Dan ketika sesama orang beriman saling berperang, ini semuanya dalam dosa besar. Dan orang beriman diperintahkan untuk berdamai, karena semuanya saudara. Orang beriman itu saudara. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Jika ada dua kelompok orang beriman saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Ya. Jika salah satu dari dua kelompok itu enggak mau damai, yang satunya mau damai, sudah meletakkan senjata, satunya tetap menyerang, maka perangilah kelompok yang tidak mau damai itu sampai mau kembali kepada perintah Allah untuk damai. Jika sudah mau kembali berdamai, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sesungguhnya orang-orang beriman itu semuanya saudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa walau Nabi menyebut membunuh orang Islam itu adalah kekufuran, tapi maksudnya adalah kufur amali yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi itu dosa yang sangat besar. Dan ini sekaligus dalil yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidaklah kafir seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij. Ya. Kalau orang Khawarij meyakini pelaku dosa besar itu kafir di dunia, enggak tobat maka kekal di neraka. Ahlus Sunnah enggak seperti itu. Ya. Dan tidak semua istilah kufur dalam Quran ataupun hadis itu artinya kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur itu ada dua, ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Ya, kufur besar itu ada 5 jenisnya, yakni
Pertama kufur takdzib, kufurnya mendustakan. Yang kedua kufrul iba wal istikbar ma'tasdik, kufur iba wal istikbar ma'tasdik, yakni kufurnya enggan melaksanakan perintah karena sombong walau dia membenarkannya, seperti kufurnya iblis contohnya. Kemudian yang ketiga kufur syak, kufurnya berupa ragu-ragu dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, terutama berkaitan dengan rukun iman yang 6, termasuk ragu-ragu adanya hari kiamat, adanya hari akhirat, adanya surga atau neraka. Ya, ragu-ragu, maka ini kufur besar juga. Dan yang keempat kufrun nifak, kufurnya kemunafikan, yakni kemunafikan i'tiqadi, berupa mendustakan, mengaku Islam tapi sebenarnya hatinya mendustakan Nabi, atau mendustakan berita-berita Nabi, atau membenci Nabi, atau membenci ajaran-ajaran Nabi, atau senang kalau agama Nabi terpuruk dan kaum muslimin itu terhina. Senang kalau agama Nabi terhina dan kaum muslimin terpuruk. Dan benci kalau agama Nabi itu jaya dan ditegakkan, dilaksanakan, atau benci kalau kaum muslimin itu jaya dan menang. Maka orang yang hatinya ada i'tiqad semacam tadi, dia adalah munafik yang di sisi Allah sebenarnya kafir. Kalau enggak tobat sampai matinya, maka akan kekal di neraka di tingkatan paling bawah. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima kufrul i'rad aniddin bil kulliyah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Yakni berpaling dari Islam secara total, tidak mau tahu dan tidak mau mengamalkan. Ya. Meskipun KTP-nya tertulis Islam, tapi dia tidak mau tahu dengan Islam, tidak mau tahu dengan ajaran Islam, dan tidak mau mengamalkan walau ikut-ikutan, tidak mau. Maka ini adalah sebenarnya ya kufur besar. Jamaah sekalian yang semoga saya hormati Allah, adapun kufur-kufur yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW di banyak hadisnya, ya, atau juga seperti berhukum dengan selain hukum Allah tapi meyakini bahwa sebenarnya yang terbaik adalah hukum Allah dan sebagainya, itu para ulama termasuk sahabat Nabi yang belajar tafsir langsung kepada Nabi khatam 2 kali, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyebutnya sebagai kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, artinya kufur amal, ya. Maka itu tidak menjadikan pelakunya kafir, ya, pelanggaran terhadap hukum Allah itu, kecuali kalau disertai i'tiqad, keyakinan bahwa hukum Allah tidak lebih baik dari hukum manusia, maka baru pelakunya itu kafir. Kemudian sekilas penjelasan Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang khilafah. Al-khilafah mansabun kabir wa mas'uliyatun 'azimah wa hiya tawalli tadbiri umuril muslimin bihaitsu yakunu huwal mas'ulul awwal fi dzalik. Wa hiya fardu kifayatin li anna umuran nas la taqumu illa biha wa tahsulul khilafah bi wahidin min umurin thalathah. Khilafah atau kekhalifahan itu adalah kedudukan yang besar dan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu mengurus urusan kaum muslimin, di mana ya khalifah yang memegang khilafah, yakni khalifah namanya, itu adalah penanggung jawab utama dalam hal itu. Dan khilafah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Karena perkara kaum muslimin, perkara manusia tidak akan bisa tegak dengan baik kecuali dengannya. Ya. Dan khilafah itu terjadi dengan salah satu dari 3 perkara. Khilafah terjadi dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, an-nassu alaihi minal khalifatis sabiq,
yakni ada penunjukan secara tegas atau pengangkatan secara tegas dari khalifah sebelumnya. Dari khalifah sebelumnya. Sebagaimana itu telah terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu atas penunjukan atas mandat dari khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, maka ini sah dan itu syar'i. Itu pemilihan khilafah yang syar'i. Gitu ya. Kemudian ats-tsani yang kedua, ijtima'u ahlil halli wal aqdi sawa'un kanu atau sawa'an kanu muayyanin minal khalifati sabiq kama fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu fa innaha bijtima'in min ahlil halli wal aqdi al muayyanin min qibali Umar ibn Khattab radhiyallahu an aw ghairu muayyanin kama fi khilafati Abi Bakar radhiyallahu anhu ala ahadil aqwal wa kama fi khilafati Ali radhiyallahu an. Yang kedua adalah dengan kesepakatannya ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd itu seperti majelis syura atau dewan syura, atau kalau di negara kita majelis permusyawaratan rakyat, ya. Baik majelis syura atau dewan syura, ahlus syura atau istilah-istilah yang lain ahlul halli wal aqd, orang-orang yang memang punya keahlian atau ahlinya atau para pakarnya halli dan akad, yakni pakar dalam memberi solusi buat permasalahan umat dan juga orang yang dipercaya oleh umat untuk melakukan akad perjanjian-perjanjian besar, ya, yang kaitan dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan umat. Dan ahlu syura itu atau ahlul aqdi wal ahlul hali wal aqd itu biasanya diisi oleh para ulama, kemudian para kepala suku, ya, yang di belakangnya itu ada banyak orang yang taat padanya. Kemudian juga para pakar di bidang kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Semisal pakar ekonomi, pakar, ya, kalau di negara agraris ya pakar, ya, pertanian, pakar perdagangan, pakar keuangan, pakar, ya, yang dia, ya, kalau bicara ini diakui oleh umat bahwa ini ahlinya, di bidang ini ahlinya, ya. Maka ahlul hali wal aqd itu bisa berisi orang-orang seperti itu, atau biasanya kalau lengkap diisi orang-orang itu, ya. Meskipun kalau jumlahnya sedikit, ya, yang utama adalah para ulama yang bijak, yang pandangannya itu luas dan jauh, ya, mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan pertimbangan yang matang, yang jauh, berpikir akibat dan sebagainya. Maka itu ahlul hali wal aqd. Ketika mereka sepakat mengangkat seseorang menjadi pemimpin umat, maka itu adalah cara kedua yang juga syar'i, cara yang syar'i, ya. Dan dulu di Indonesia ketika demokrasi Pancasila dulu, yakni rakyat hanya mencoblos gambar partai, ya kan, terus partai itu yang mencari, yang mengangkat calon-calon yang duduk di majelis
permusyawaratan rakyat atau Dewan Permusyawaratan Rakyat, yang Dewan Permusyawaratan Rakyat itu adalah nanti kalau di tingkat pusat itu masuk pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya 1000 ya. MPR dulu itu anggotanya 1000 orang. Yang kalau nggak salah yang 900 sampai yang 800 itu dari wakil-wakil rakyat, dan yang 200 itu baru dari kepala-kepala suku, tokoh-tokoh agama, kemudian utusan-utusan daerah yang dianggap ahli di daerahnya, yang dipercaya oleh daerahnya, kemudian juga dari TNI atau ABRI yang mereka ini fungsinya adalah sebagai stabilisator dan dinamisator, ya. Nah, ini membuat garis-garis haluan negara, membuat ya mereka rapat dengan berbagai sesuai keahliannya masing-masing, membahas tentang pembangunan jangka pendek, menengah, panjang, terus pendidikan pendek, menengah, panjang, semuanya dibahas ya sesuai keahliannya masing-masing, pengelompokan yang ada. Kemudian setelah itu mereka memilih pemimpin kira-kira yang bisa menjalankan mandat ya dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ini siapa. Nah, ini adalah ketika sudah di MPR bermusyawarah untuk mufakat itu selalu disuarakan saat itu, dan tidak boleh melakukan voting kecuali wis buntu ya. Itu adalah cara Islam, cara yang syar'i ya. Cara yang syar'i. Meskipun coblosannya waktu awal itu cara demokrasi memang. Itu bukan cara syar'i, tapi ya, setelah itu sudah cara syar'i. Jadi demokrasi Pancasila dulu itu sangat dekat dengan sistem Islam dalam pemerintahan, dalam memilih pemimpin dan sebagainya. Itu adalah paling dekat dengan cara Islam daripada yang setelah 98 setelah reformasi. Demokrasi langsung ini cara yang paling bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena suara profesor doktor seimbang dengan suara pemabuk. 1:1 sama gitu loh ya. Sehingga 1000 profesor doktor itu kalah dengan 1001 pemabuk, karena kalah 1 angka gitu loh ya. Kalah 1 suara. Ini adalah yang paling jauh dari Islam. Karena itu Amerika sekarang tidak pernah menuduh Indonesia kurang demokratis. Tapi di zaman demokrasi Pancasila dulu, Pak Harto di forum internasional apa saja forumnya selalu dikritik sebagai negara yang kurang demokratis, perlu melakukan demokratisasi di segala bidang dan sebagainya. Tapi saat itu Pak Harto alhamdulillah telinganya tebel, sudah tidak ngubris itu. Tetap beliau menyuarakan Indonesia itu demokrasi, tapi demokrasi Pancasila, kan gitu. Ya. Nah, akhirnya demokrasi Pancasila itu dirusak oleh para pahlawan reformasi.
Amerika seneng sekarang. Indonesia secara pemerintahan sudah sangat mirip dengan RIS, Republik Indonesia Serikat, sudah bukan NKRI. NKRI-nya adalah di tubuh, alhamdulillah masih bertahan di TNI Polri. Itu masih ya satu komando, tapi kalau di pemerintahan bupati menyeleweng, jangankan gubernur, presiden pun tidak bisa ganti, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa setiap kabupaten itu sebenarnya sudah kayak pemerintahan sendiri-sendiri, sudah kayak kerajaan sendiri-sendiri, ya. Dengan otonomi daerah yang maunya Amerika ya lebih dari ini otonomi itu. Ya. Ini bahaya kalau sampai polisi tentaranya itu dalam komando penguasa daerah, pemerintah daerah, itu bahaya, bisa perang antar daerah gitu loh ya. Ya. Mudah diadu. Dan inilah menjadikan negeri kita lemah. Sikut-sikutan dan sebagainya. Wassalamualaikum. Dan malah kebanyakan pil gitu ya. Kebanyakan pil apa? Pilpres, pilgub, pilbub, pil kades, pilek, ya. Dan harga pilnya mahal gitu loh ya. Harga pilnya mahal. Karena itu di kalangan TNI itu banyak yang ingin kembali ke demokrasi Pancasila. Itu kaum muslimin yang paham harus mendukung, ya, harus mendukung, ya, kembali kepada sila keempat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kerakyatan, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Itu harus mendukung karena itu yang paling dekat dengan Islam dan itulah cara Islam. Pakai ahlu syura. Gitu. Pakai ahlu syura. Benar-benar haluan negara itu diputuskan bersama oleh para ahlinya. Kemudian presiden itu mandataris, kalau nggak mampu menjalankan ya rapat luar biasa, ya, untuk ganti tanpa biaya, paling biaya rapat saja. Gubernur yang angkat presiden, nggak bisa kerja dengan baik, ganti tanpa biaya. Bupati ngangkat gubernur, SK-nya Menteri Dalam Negeri dari presiden, ya. Nggak bisa kerja baik, diluruskan tidak bisa, diganti tanpa biaya. Jadi jauh lebih ngirit. Nah, ngiritnya itu akhirnya apa? Bisa untuk ya kesejahteraan rakyat. Tapi ya inilah ujian, ya. Kita harus tetap sabar. Walau cara yang tidak Islami, penguasa jadi wajib kita taati. Ya. Harga nyawa kaum muslimin jauh lebih berharga daripada harga sembako, ya. Daripada harga atau nilainya pajak dan sebagainya. Taib, kembali ke sini. Yang ketiga, baik ahlul hali wal akad itu orang-orang yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, yang membentuk khalifah sebelumnya, sebagaimana pada kekhalifahan Utsman bin Affan itu ditunjuk oleh ahlul hali wal akad 6 orang, ya, yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Jadi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu memilih 6 orang, kemudian memasukkan putra beliau, tapi dipeseni jangan sampai anak saya dipilih menjadi khalifah. Dia hanya untuk penyeimbang. Dalam artian kalau 6 orang itu beda pendapat, terus akhirnya jadi 2 kubu, 3, ini kan ya tidak ada penyeimbangnya. Maksudnya tidak ada penguat salah satu dari 2 kubu. Maka fungsinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu adalah nanti kalau ada 2 kubu begini, dia adalah ya menguatkan salah satu dari 2 kelompok yang berbeda. Itu fungsinya. Dan alhamdulillah ya diangkatlah Utsman bin Affan radhiyallahu an, manusia terbaik ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah nabinya. Atau orang-orang yang memilih ahlul hal wal aqd itu bukan orang-orang yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Ini sebagaimana terjadi pada pembayatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menurut salah satu pendapat ya. Atau juga pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu yang mengangkat Ali sebagai khalifah adalah ya para tokoh sahabat, para ya ulama di kalangan sahabat atau para ulama sahabat, para tokoh sahabat yang kebetulan hadir di tempat itu saat itu. Maka mereka membaiat ya sudah. Ya. Ini ahlul hali wal aqd. Adapun imam-imaman, maksudnya imam etok-etokan gitu ya, yang ada di negeri kita banyak ya, yang dibaiat ya, ada yang ngaku menjadi khalifah paling amir mukminin yang paling sah karena yang pertama kali dibaiat. Nah itu ketika ditanya siapa yang baiat, ada 3 orang yang baiat, satunya tukang becak, satunya ya siapa mutin apa, satunya lurah gitu ya. Nah, ini adalah ya bukan ahlul hal waqt ya. Apalagi enggak terbukti berkuasa, bahkan kekuasaannya tetap di bawah lurah gitu ya. Maka ini bukan amir, bukan amirul mukminin, bukan ya, bukan pemimpin, bukan. Itu jelas kesatan. Kemudian yang ketiga, ini cara yang tidak syar'i, yakni al-qahru wal ghalabah, yakni menguasai, mengalahkan pemimpin atau pemerintah yang ada, alias dengan cara memberontak atau membunuh ya. Dan itu di masa-masa kerajaan dulu sering terjadi ya, masa-masa kerajaan dulu. Dan di masa-masa yakni kerajaan-kerajaan Islam itu juga pernah terjadi. Maka ketika itu terjadi, akhirnya kokoh kekuasaannya, teguh kekuasaannya, ya sudah, tidak boleh diberontak lagi. Karena kalau ini enggak syar'i, harus digulingkan. Ya, menggulingkan juga enggak syar'i, terus menang. Ini bilangnya, wah itu ya, pemberontak, bugot, ya, enggak syar'i, harus digulingkan.
Terus kapan tenangnya? Umat Islam guling-gulingan terus, ya. Akhirnya kan lemah dan habis, kan itu kan. Maka Islam menetapkan atau Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan petunjuk dalil-dalil yang ada dan wasiat-wasiat Nabi SAW yang Nabi sebenarnya sudah diberitahu oleh Allah tentang kondisi umat setelah beliau, sepeninggal beliau, bahwa nanti akan terjadi pemberontakan, akan ada guling-gulingan. Maka beliau berpesan supaya tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun durhaka. Selama masih sholat, selama masih mau sholat, pemimpin itu tidak boleh diberontak. Bahkan dalam pemberontakan pun ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada bersabar untuk bersabar dengan kedolimannya penguasa. Hatta penguasanya kafir, secara pribadi penguasa itu boleh digulingkan, tapi kalau pendukungnya masih banyak yang muslim atau tentaranya penguasa itu banyak muslim dan dipastikan akan tetap membela, maka itu juga menjadikan kaum muslimin tidak boleh saling membunuh sesama kaum muslimin gara-gara penguasa yang kafir itu dan sebagainya. Maka itu dalam pertimbangannya para ulama, ya, dalam pertimbangannya para ulama. Nah, yang pernah terjadi adalah ketika kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, yakni setelah membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, ya, wa tammatil khilafah lahu, sehingga kekhalifahan itu ya sudah hanya dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan, ya. Karena Abdullah bin Zubair sudah terbunuh, ya sudah, kaum muslimin akhirnya baiat dan mengakui sebagai pemimpin. Jadi walau dengan cara yang tidak syar'i dan cara itu dosa besar, tapi kalau jadi, ya, termasuk cara demokrasi yang tidak syar'i, sama sekali tidak syar'i, tapi terjadi dan akhirnya terpilih, baik terpilihnya itu benar-benar atas dasar jurdil atau tidak jurdil, gitu ya, jujur dan adil atau tidak, sudah. Jadi ya sudah, didengar dan ditaati, tidak boleh diberontak, tidak boleh ditentang. Kecuali menyuruh yang maksiat, maka kita tidak boleh taat, tapi tidak boleh memberontak. Selama muslim, selama sholat. Itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Khawarij, berbeda dengan Mu'tazilah. Sebagian dalil dari apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tadi, bahwa apa yang beliau sampaikan itu semuanya berdasarkan dalil Quran maupun sunnah. Dan dalam syarahnya oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah disampaikan, yakni tentang hukum mentaati khalifah atau amir umara, pemimpin atau pemerintah. Kata beliau, ta'atul khalifah wa ghairihi min wulatil umur wajibah fi ghairi maksiatillah. Mentaati khalifah dan mentaati selain khalifah dari kalangan pemerintah itu wajib. Ya, wajib di selain perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada orang yang diberi hak memerintah di antara kalian. Yang diberi hak memerintah berarti pemerintah.
Ya. Bentuknya apa saja ulil amri itu, ya, bisa khalifah, bisa raja seperti Muawiyah dan anak-anaknya yang menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadi amirul mukminin itu raja karena main keturunan, ya. Jadi mulai Muawiyah itu sudah main keturunan, ya. Meskipun sebagian ulama menyebutnya khalifah, tapi ya secara kesimpulan dalil sebenarnya itu juga disebut raja. Karena itu ketika Nabi membagi masa kaum muslimin menjadi 5, masa khilafah, masa nubuwah, kenabian, kemudian masa khilafah, rasyidah, masa khilafah rasyidin yang dikatakan Nabi khilafatu ummati 30 sanah, kekhalifahan umatku 30 tahun, ya, itu berakhir di masa Al-Hasan. Ketika di masa Ali bin Abi Thalib itu 29,5 tahun, kemudian Al-Hasan menjadi khalifah, maka setengah tahun diserahkan kepada Muawiyah. Genaplah 30 tahun sampai masa Al-Hasan. Kemudian masa muluk raja-raja itu diawali masa Muawiyah, ya, sampai ya Turki Utsmani 1924 itu raja. Bahkan masa Turki Utsmani kekuasaan kerajaan sana itu sangat sempit hingga Makkah Madinah itu lama enggak terurus. Padahal itu 2 ya kota yang paling menjadi tujuan kaum muslimin seluruh dunia. Itu sampai enggak terurus. Dan banyak sekali negeri kaum muslimin ratusan tahun dijajah oleh bangsa-bangsa kafir. Turki Utsmani nggak bisa apa-apa. Termasuk Malaysia dijajah Inggris, Indonesia dijajah Belanda, jajah Jepang, negara-negara Islam di Afrika dijajah Inggris, Prancis, Portugis, ya, dan negeri-negeri, sebagian negeri Arab, masuk Mesir dijajah oleh Inggris, terus mana itu Aljazair dijajah Prancis. Itu di masa Turki Utsmani masih ada. Karena Turki Utsmani sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Hizbut Tahrir juga, itu runtuh tahun 1924. Ya. 1924. Yang tujuan mereka itu yakni yang termasuk bersekongkol untuk meruntuhkan Turki Utsmani, kekhalifahan Islam, kata versinya HTI, HT ya. Itu adalah Arab Saudi katanya. Karena itu orang-orang Hizbut Tahrir sangat benci kepada Arab Saudi itu karena dituduh bersekongkol untuk meruntuhkan kekhalifahan Islam. Padahal itu kerajaan, ya kerajaan. Dan kejahatan yang megang juga orang-orang yang sangat anti kepada tauhid. Ya. Karena itu sempat di daerah Diriyah di wilayah Arab Saudi, ya, ada puluhan ribu ahlu tauhid dibantai oleh pasukan Turki Utsmani. Yang jelas bahwa dari masa Muawiyah sampai Turki Utsmani itu kerajaan. Kemudian setelah itu, setelah masa muluk, masa Jababiroh, masa kediktatoran, maksudnya ya seperti saat ini, masa demokrasi. Ini Nabi sudah mengabarkan semua. Di mana yang kuat, dia yang berkuasa. Itu Jababiroh namanya. Ya. Ya.
Ntar ini belum selesai. Masa Jababirah ini siapa yang kuat, baik kuat ya pendukungnya atau kuat banyaknya, ini yang berkuasa. Ini sudah disyaratkan dalam hadis. Kemudian nanti akan kembali ya, khilafah Rasyidah kal ula, kekhalifahan yang lurus seperti yang pertama. Dan yang diberi khilafah Rasyidah seperti Khulafaur Rasyidin itu adalah pengikut Khulafaur Rasyidin, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu sudah diisyaratkan. Calonnya nanti akan Allah munculkan. Yang kata Nabi kita, ismuhu kasmi wasmu abihi kasmi abi. Namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti bapakku. Dan dalam hadis yang lain, huwa min aitrati, jadi termasuk keturunanku, yakni termasuk keturunan Nabi. Itu yang akan menjadi khalifah akhir zaman, yang diangkat oleh para ulama Ahlus Sunnah di baiat di Makkah, ya, di Ka'bah. Nanti kita sabar saja menunggu itu, nggak usah bikin calon sendiri. Seperti Hizbut Tahrir kan bikin calon khalifah. Ketika tahun 94 saya sudah tanya ke pimpinannya, pendirinya di Indonesia, yakni Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, bahwa calonnya sudah ada, orang Aljazair, bukan Quraisy. Tak tanya apa Quraisy, bukan, ya, bukan suku Quraisy. Padahal kata Nabi kita bahwa nanti khalifah akhir zaman itu adalah dari suku Quraisy. Nah, ya, monggo. Ya, jadi ketika kita nggak tahu banyak tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kita lebih aman diam, ya. Kita nggak ikut bicara, ya, kita nggak komentar, karena kita nggak ditanya nanti di akhirat apakah Anda mengenalnya, apakah Anda mengikutinya, atau apakah Anda tidak ditanya. Ya, kita ini, ya, justru kalau membicarakannya tanpa dasar pengetahuan yang, ya, yang benar, yang sesuai fakta, itu malah akan ditanya. Kenapa kamu bicara begini? Kenapa kamu bersikap begini? Kenapa kamu ngomong begini? Karena ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba melafadzkan satu kata saja kecuali dicatat oleh raqibun atid, ya, yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka lebih aman kita enggak membahas, apalagi itu sejarah dan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak sekali tulisan antara yang mendukung dengan yang membenci. Tulisannya macam-macam, ya, ceritanya macam-macam. Ya, lebih aman kita tidak membicarakan. Nggih, jadi kalau tentang ceritanya, cerita hidupnya bagaimana, itu banyak kita nggak usah ikut bicara, ya, nanti menimbulkan polemik, ya kan. Tapi yang jelas kalau kita mengambil kitabnya, ya, tinggalannya,
Karena orang kalau dalam sikap, ketika perang, ketika apa, di kalangan sahabat saling berperang saja, itu kan ya terjadi dan sebabnya itu adalah banyak sebab, dalam artian orang Yahudi main di situ, orang munafik main di situ, orang ya kan, orang yang lemah iman, yang gampang katut isu opini katut di situ. Sehingga kata Syekhul Islam, Ahlus Sunnah itu lidahnya adalah paling selamat dari membahas tentang perselisihan yang pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Ya. Nah, namanya masa perang itu kan masa yang sangat kacau, maka lebih baik tidak dibahas. Tapi kalau apakah Syekh Muhammad Abdul Wahab itu mengajarkan kesesatan, ataukah mengajarkan tauhid yang benar, maka itu baru bisa kita selidiki. Kitab tinggalannya apa saja bisa dibaca, kan begitu kan? Ya. Oh, kitab tauhid, kitab tauhid allati huwa haqqullah 'alal 'abid, dibuka aja. Ya. Dibuka, dibaca, dipelajari dasarnya apa, babnya apa saja, setiap bab itu dasarnya apa. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Oh, terus mana kiranya yang salah? Karena enggak ada kitab yang 100% benar kecuali Al-Quran. Pasti kalau kitab dicari salahnya itu mesti kadang-kadang salah redaksinya atau salah kalimat sehingga bisa disalahpahami, atau bahkan mungkin karena dasarnya lemah akhirnya ini kurang pas atau kurang benar. Itu pasti ada gitu loh ya. 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 Seperti tentang Ghoronik, dalam kitab Tauhid ada bab Ghoronik itu, ya, itu ternyata riwayatnya kan tidak sahih. Yang orang-orang, yakni penyebab para sahabat pulang dari Habasyah kembali ke Makkah karena mendengar informasi bahwa orang Makkah, orang musyrikin telah masuk Islam karena telah sujud, ya, bersama Nabi SAW, ya. Dalam kisah Ghoronik itu ternyata riwayatnya kan tidak sahih dan sebagainya. Ini tapi secara akidah, secara keyakinan, maka bisa kita lihat dari tinggalan-tinggalannya. Itu nggih maksud saya, nggih. Kalau lebih detail, lebih dalam, maka ya ketika mungkin tidak di forum begini, nggih. Nggih. Karena banyak orang yang mencela beliau ketika membaca kitabnya ternyata nggak bisa menunjukkan kesalahannya, gitu ya. Ada juga orang yang memang menyalahpahami, akhirnya kayak bab Nawaqidul Islam dipahami, wah ini akar teroris kan gitu. Ya, padahal ketika membahas takfir, bagaimana beliau mensikapi pelaku syirik besar, beliau ternyata tidak menvonis kafir. Pelaku syirik besar yang jelas-jelas menyembah selain Allah dengan alasan mereka ini masih dalam kebodohan, syubhat-syubhat mereka bercokol di kepala mereka, bagaimana, dan tidak ada selama ini orang yang mengingatkan mereka dan menegakkan hujah atas mereka, bagaimana mungkin kita menvonis kafir mereka. Ini perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab yang menunjukkan bahwa beliau itu bukan mengajarkan takfiri, bukan mengajarkan faham khawarij, bukan mengajarkan faham yang gampang menvonis kafir kaum muslimin yang menyelisih Quran maupun sunnah, bahkan yang terjumus pada kesyirikan. Sehingga para ulama para ulama Arab Saudi sendiri yang dicap-cap sebagai ulama Wahabi, beliau itu mereka pada mengatakan laisa kullu man waqa'a fi syirki hukamu bi syirki wa laisa kullu man waqa'a fil kufri hukamu bi kufri. Tidak setiap orang yang terjumus pada kesyirikan itu boleh divonis musyrik. Tidak setiap orang yang terjumus pada kekafiran itu boleh divonis kafir. Untuk menvonis itu ada syarat-syarat lagi yang harus terpenuhi.
Dan bahkan kalau masih ada penghalang, jadi harus istifa'us syurut wa intifa'ul mawani'. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan harus hilang semua penghalangnya dulu. Nah, penghalangnya itu ada 4. Al-jahlu, kebodohan, al-khata'u, ketidaksengajaan, at-ta'wilu atau asyubhatu, yakni kerancuan berpikir atau tidak menolak secara langsung dalil tapi merubah maknanya. Misalnya kesyirikan disebut tawasul, misalnya dianggap tawasul. Ya, ini menjadikan pelakunya tidak boleh divonis kafir. Kemudian yang keempat al-ikrahu, dipaksa. Nah, maka ini ada pembahasannya yang disampaikan oleh para ulama Arab Saudi, bahkan di buku tauhid yang ditetapkan sebagai kurikulum di madrasah setingkat SLTA tentang takfir, kaidah menvonis kafir, pelaku kekafiran, itu disebutkan di babnya di sana. Begitu rupa, ya, begitu hati-hatinya. Jadi Ahlussunnah mereka ini bukan takfiri, ya, bukan berfaham khawarij. Bahkan dalam buku kurikulum SMA Arab Saudi itu dibahas juga tentang hukmu murtakibil kabirah, hukumnya pelaku dosa besar. Itu jelas-jelas dicantumkan untuk menyelisihi orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah, meskipun juga untuk menyelisih orang murji'ah. Ya, jadi orang yang sekedar menuduh Arab Saudi itu Wahabi, Wahabi itu takfiri, gampang mengkafirkan, itu sebenarnya orang yang bicara tanpa ilmu, tidak berdasarkan adil tapi emosi, tidak berdasarkan mengkaji lengkap, hanya menyalahpahami sebagian tulisan yang mereka baca, seperti bab pembatal keislaman begitu. Loh, ini kan jelas ngafir-ngafirkan. Misalnya begitu, jadi enggak lengkap, ya. Dan itu menjadikan bicaranya tidak adil. Baik, demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.